Pemirsa, mobil rombongan wisata keluarga terjun ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sopir dan satu penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat. Petugas Basarnas, TNI AL, dan polisi air berusaha menarik sebuah mobil yang tercebur ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara, Kamis sore. Mobil rombongan wisata keluarga ini awalnya parkir di dermaga. Namun saat hendak mengeluarkan mobil, sopir hilang kendali dan membuat mobil terjun ke laut. Sopir dan satu penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Namun sopir mengalami luka di bagian tangan. Pada waktu itu, bapak itu atau yang teman mereka itu sudah naik ke kapal kita untuk buang air kecil. 17.35 mereka mau pulang. Tapi si supir mau memutarkan kendaraannya yang mau putar balik. Jadi pada saat itu dia mau menggeser, mungkin entah terlalu kuat dia menginjak gas, jadi mobilnya langsung seketika itu langsung jatuh. Hingga Kamis malam, petugas masih kesulitan untuk mengevakuasi mobil dari dalam air. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Keselamatan menjadi salah satu sorotan Kompolnas dalam sidak di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selain membludaknya pemudik, cuaca ekstrim menjadi hal yang harus diwaspadai saat liburan akhir tahun. Jumlah pemudik di Pelabuhan Merak, Banten jelang akhir tahun terus meningkat. Selain pemudik, berbagai angkutan barang juga terus memadati area pelabuhan. Untuk memastikan keselamatan para pemudik, Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartarto Iskandar sidak di Pelabuhan Merak, Banten untuk memantau kondisi terkini terkait angkutan Nataru 2022-2023. Nah, problemnya adalah masalah penyeberangan. Ya. Satu, kalau kita tidak atur, masalah penyeberangan ini pasti akan crowded. Bahkan ngaturnya salah, itu menjadi masalah besar. Ya, lama ngantri, macet, dan sebagainya. Ditambah yang kedua masalah cuaca. Ya, sudah dikatakan air ini cuaca yang kurang bagus, ekstrim dan sebagainya. Itu kita rasakan. Sebelumnya, truk bermuatan semen mengalami patah as roda depan saat akan memasuki kapal Roro KMP Lamprita Kirana di dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten sekitar pukul 8 Rabu malam. Truk sempat ditarik truk lainnya, namun gagal karena roda depan truk sudah tersangkut di ramdor kapal. Karena evakuasi selalu gagal, truk bermuatan akhirnya dibiarkan tercebur ke laut karena kapal harus segera berangkat. ...25 Desember 2022, penumpang serta mobilnya jatuh di perairan Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat malam. Evakuasi berlangsung dramatis dan menyedot perhatian para penumpang yang tengah mengantri masuk kapal. Korban sempat terjebak di dalam mobil saat mobilnya terjebur ke dalam laut. Kedua penumpang yang merupakan pasangan suami istri berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Peristiwa diduga akibat kelalaian petugas penjaga pintu kapal feri Salem, di mana saat mobil hendak menaiki kapal, pintu yang menjadi jembatan terjatuh. Dari Cilegon, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kantor imigrasi Cianjur, Jawa Barat mengamankan 3 orang warga negara asal Nigeria karena tidak memiliki izin tinggal tetap. Ketiganya diamankan di sebuah villa di wilayah objek wisata Cipanas. Paspor. 3 warga negara asing asal Nigeria ini tak bisa berkutik saat petugas dari kantor imigrasi Cianjur menggerebeknya di sebuah villa di wilayah objek wisata di Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas telah memantau ketiganya yang mengaku sebagai wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Cipanas, Cianjur. Namun saat diperiksa, ketiganya tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap kepada petugas. Setelah diperiksa di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ketiga warga negara Nigeria ini langsung dideportasi. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Cianjur, selama akhir Desember tahun ini ada 12 WNA yang diamankan Kantor Imigrasi Cianjur. Dan ke-12-nya telah dideportasi karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian, termasuk 3 warga negara Nigeria tersebut. Jadi begitu dapat informasi kami langsung tindak lanjuti dan kedapatan warga negara Nigeria tersebut tidak memiliki izin tinggal yang
nantinya kita ambil tindakan pendeportasian bentuk dari tindakan administrasi keimigrasian. Selama libur tahun baru ini, kantor imigrasi Cianjur akan memantau tempat-tempat wisata untuk mengawasi para wisatawan yang tidak memiliki dokumen keimigrasian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan malam pergantian tahun baru 2023 di Jakarta akan dipusatkan di beberapa titik pemirsa. Lalu seperti apakah persiapannya? Kami telah terhubung dengan rekan Yola Dwiyanti di Monas dan Selamat Rahmat di Taman Mini Indonesia Indah. Namun kita terlebih dahulu ke Monas, sudah ada rekan Yola. Yola, bagaimana persiapan jelang perayaan tahun baru di Monas? Ya, selamat siang Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Memang tidak ada persiapan khusus di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat untuk menyambut perayaan malam tahun baru besok. Namun memang menurut pantauan kami di lokasi bahwa Monumen Nasional pada Jumat pagi ini cenderung sepi, hanya ada sejumlah masyarakat saja yang datang untuk berlibur pada momen Natal dan juga Tahun Baru hari ini. Untuk nantinya pada besok hari, kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat ini memang akan tetap beroperasi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ada pun sejumlah atraksi yang akan dilakukan untuk turut memeriahkan malam tahun baru pada besok hari, yakni diantaranya ada air mancur menari yang mana ini akan disuguhkan untuk masyarakat yang dibagi menjadi 5 sesi, yang mana sesi awalnya ini akan dimulai pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap sesinya ini akan diiringi oleh lagu daerah Indonesia yang mana masing-masing sesi ini berdurasi dari 15 menit hingga 30 menit. Dan tidak hanya air mancur menari saja, Pram, Arlista, dan juga pemirsa, di Tugu Monas sendiri juga ada lampu warna-warni yang akan menghiasi Tugu Monas untuk memeriahkan malam puncak tahun baru pada besok hari. Tidak hanya itu, Pram, Arlista, dan juga pemirsa, memang di Monas sendiri ini pada Jumat pagi juga terlihat sejumlah warga, tidak hanya warga DKI Jakarta saja, namun juga warga dari luar kota ini datang ke Monas untuk berlibur pada momen Nataru, yang mana ini dipenuhi di Tugu Monas sendiri. Tadi juga kami melihat beberapa pengunjung ini berwarawiri menggunakan kereta wisata untuk mengelilingi seluruh kawasan Monas. Dan tidak hanya itu juga, bahwa di Monas sendiri ini nantinya akan air mancur warna-warni ini akan disuguhkan di sisi barat Monumen Nasional Jakarta Pusat. Jadi Monumen Nasional atau Monas ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk warga merayakan malam puncak tahun baru besok. Sementara itu, Pram dan juga Arlista. Baik, terima kasih banyak Yola. Kalau di Monas ada hiburan air mancur, kalau di tempat Anda melaporkan Taman Mini Indonesia Indah, Salam, ada persiapan pergantian malam tahun baru seperti apa? Ya baik, selamat siang Pram, Arlista, dan juga pemirsa. Meskipun tadi sempat diguyur hujan yang cukup deras, namun ini sama sekali tidak menyurutkan niat para pengunjung untuk berwisata di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Terlebih kini sudah memasuki masa libur anak sekolah dan juga libur tahun baru 2023. Taman Mini Indonesia Indah ini masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat lantaran harganya yang tergolong relatif cukup terjangkau dan juga lokasinya yang strategis di Jakarta. Terlebih setelah menjalani proses revitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah kini tampil dengan gaya wajah baru yang lebih modern dan juga estetik, namun tepat mengutamakan konsep ramah lingkungan, yang mana ini juga terdapat 70% ruang terbuka hijau yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk memberikan kenyamanan. Sementara untuk persiapan sendiri jelang perayaan malam tahun baru 2023, Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi pusat tahun baru di Jakarta. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk berbagai persiapan pun kini sudah mulai terlihat dan juga ini masih terus dilakukan hingga saat ini, yang mana salah satunya adalah di panggung utama yang berada di Danau Arsipel. Yang mana di Danau Arsipel ini merupakan panggung utama yang mana akan disajikan juga pesta kembang api spektakuler yang akan berlangsung pada esok hari, tepat pada pukul 12 malam di pergantian tahun. Dan perlu kami sampaikan juga, selain adanya panggung utama, ada juga panggung-panggung lainnya yang disediakan oleh pihak Taman Mini yang berada di PP Iptek dan juga Keongmas. Sementara itu untuk kantong parkir pun untuk mengatasi dan juga lonjakan adanya pengunjung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah akan disediakan sebanyak 559 kantong parkir bagi mobil dan juga 300 kantong parkir bagi kendaraan roda 2 atau bermotor. Sementara itu untuk parkir alternatif lainnya yang disediakan oleh pihak Taman Mini ini ada di sejumlah tempat titik yang berada di belakang Taman Burung, lalu juga ada di PP Iptek, area Tionghoa dan juga Keongmas. Ya, Pram, Arlista.
Baik, salam rahmat melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan tadi sebelumnya sudah rekan kami Yolanda Wiyanti langsung dari Monas terkait perayaan jelang pergantian tahun baru. Terima kasih rekan-rekan. Ya pemirsa dan Pram, ini tidak afdol nih kalau misalkan kita melihat persiapan pergantian malam tahun baru hanya di Jakarta. Kita lihat nih di Bandung, Jawa Barat. Seperti apa suasana liburan di Kota Kembang? Sudah terhubung dengan rekan Irfan Budiawan yang saat ini berada di Jalan Afrika Bandung. Selamat siang Irfan, bagaimana nih keriuhan warga Bandung untuk menyambut tahun 2023 walaupun masih esok hari? Ya, Lisa dan juga pemirsa serta Pram juga di Jalan Asia Afrika ini memang menjadi salah satu jalan ataupun juga tempat destinasi untuk masyarakat menghabiskan waktu libur Nataru dan jelang malam pergantian malam tahun baru nanti. Diperkirakan Jalan Asia Afrika ini menjadi tujuan masyarakat untuk menghabiskan waktunya di malam pergantian tahun baru. Tetapi meskipun masih ada satu hari lagi di kawasan Jalan Asia Afrika, hari ini terpantau juga cukup meriah dengan banyaknya para wisatawan yang hadir ke Jalan Asia Afrika, di mana Jalan Asia Afrika ini juga banyaknya wisatawan yang menghabiskan waktu dengan berwisata swafoto dengan para cosplayer yang ada di kawasan Asia Afrika ini. Kalau misalnya bisa Anda lihat, tentunya di belakang saya juga ada cosplayer seperti tokoh kartun, lalu juga ada pahlawan atau superhero, dan juga biasanya ada hantu. Namun karena mungkin ini siang hari, jadi hantunya belum keluar nih pemirsa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa keseruan para wisatawan yang berkunjung ke Jalan Asia Afrika ini, kita akan berbincang dengan salah satu wisatawan di siang hari ini. Selamat siang Teh. Siang. Dengan Teh siapa? Dengan Teh Amel. Teh Amel. Teh Amel ini dari mana Teh Amel? Kebetulan saya dari Husen. Oke. Kalau saudara semuanya dari Bandung, dari Ciburu ya, lagi mau rekreasi bersama. Oke, baik. Kenapa memilih untuk berwisata atau jalan-jalan ke Asia Afrika ini Teh? Kebetulan pas hari liburan sekolah anak-anak, kebetulan pengen ke sini ya, kita ngariung semuanya ke sini. Berkumpul semua di sini ya Teh ya? Iya. Oke, ngapain aja nih berwisata di Asia Afrika ini Teh? Oh, siap, kebetulan banyak cosplay gitu, jadi kita berfoto ria. Kebetulan senang-senang anak-anak itu bareng-bareng, ya sudahlah kita tumpleknya di sini. Terima kasih Teh Amel, selamat berwisata. Ya pemirsa, untuk para wisatawan yang memang berkunjung ke Jalan Asia Afrika ini saat ini terpantau cukup meriah. Tapi tampaknya juga hingga sore ataupun bahkan juga hingga malam hari terpantau akan lebih meriah lagi. Apalagi juga di kawasan Asia Afrika ini selain juga wisata cosplay ya, masyarakat juga bisa menikmati berbagai macam kuliner di beberapa tempat yang memang disajikan di sepanjang sekitaran Jalan Asia Afrika dan juga di seputaran Cikapundung River Sport. Sementara itu terkait juga persiapan tahun baru di Jalan Asia Afrika ini, saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian yang berjaga di pos polisi yang berada di Jalan Asia Afrika ini, menyatakan bahwa untuk hari H ataupun juga pergantian malam tahun baru ini untuk penutupan jalan akan dilakukan situasional. Apabila memang cukup meriah, maka jalan di Asia Afrika ini akan ditutup mulai petang hari. Pram, Lista. Iya, Irfan Budiawan melaporkan langsung dari kawasan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan Irfan. Pemirsa, jelang pergantian tahun baru perajin trompet banjir orderan. Ya, seperti apa pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.